Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabirasta'in ala muridin wa'alaihi salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Oke, teman-teman sekalian, kita akan lanjutkan perkuliahan pemikiran tafsir Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tafsir rahmat karya Haji Umar Bakri. Saya akan mengambil satu angle dalam memahami tafsir rahmat ini dalam konsep modernitas yang diangkat oleh pengarang yang sebetulnya menjadi poin utama dalam narasi yang digagas oleh Umar Bakri di dalam tafsir rahmat. Sebelum kita masuk pada bentuk penafsiran dan lain sebagainya, kita akan membahas bagaimana kemudian apa yang kemudian mempengaruhi Umar Bakri memberikan narasi-narasi yang berkaitan dengan konsep-konsep modernitas, terutama bagaimana Al-Quran itu didialektikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kita akan membahas mengenai konteks kehidupan Umar Bakri. Haji Umar Bakri lahir pada tanggal 26 Juni 1916 di desa Kacang di pinggir Danau Singkarak, Sumatera Barat. Jadi ketika konteks tahun lahirnya itu kemudian dikorelasikan dengan masa perkembangan pembaharuan keislaman yang berpusat di Kota Padang waktu itu, dalam banyak literatur misalnya teman-teman membaca di Liar Nur misalnya, atau membaca bukunya Taufik Abdullah, kemudian membaca artikel-artikel yang ditulis oleh Azumardi Azra tentang bagaimana gerakan-gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh banyak tokoh yang bermula di Sumatera Barat, khususnya dalam pandangan Deli Arnur itu berada di Kota Padang. Jadi apa yang digagas oleh Jamaluddin Al-Afghani di Mesir dan Muhammad Abduh kemudian mempengaruhi realitas perkembangan keislaman dalam konteks Melayu secara garis besar, secara umum, dan khususnya di Sumatera Barat dalam konteks di Hindia Belanda waktu itu berlangsung di akhir abad 19 dan di awal abad 20. Lah, beberapa tokoh kemudian, beberapa peneliti mentengarai bahwa masifnya gerakan-gerakan ini itu dimulai dari penerbitan majalah Al-Munir yang sebetulnya mengadopsi satu majalah di Mesir waktu itu sebagai corong untuk meningkatkan pemahaman bahwa kebutuhan dalam pembaruan Islam itu menjadi penting, kira-kira begitu. Lah, konteks ini berlangsung, penerbitan majalah Al-Munir itu berlangsung dari tahun 1911 hingga 1918. Dalam artian, dalam durasi tahun itu merupakan tahun di mana Umar Bakri dilahirkan. Jadi konteks yang kemudian nanti akan mempengaruhi bagaimana pemikiran Umar Bakri dalam mempelopori konsep pembaruan melalui tafsir itu akan bisa dianalisa melalui satu konteks latar belakang yang mempengaruhi kehidupan, yang berjalan mengiringi pertumbuhan intelektual Umar Bakri. Lah, narasi ini, konteks kehidupan yang dialami oleh Umar Bakri mempengaruhi terhadap narasi-narasi ini juga dibuktikan dari bagaimana dia memproduksi atau bagaimana dia kemudian
menuntut ilmu yang dimulai dari lembaga-lembaga yang dibuat oleh para tokoh pembaharu sebagai corong untuk menyebarkan semangat pembaharuan. Saya beralih kembali kepada majalah Al-Munir. Majalah Al-Munir ini bisa dikatakan sebagai satu mercusuar untuk menyebarkan semangat pembaharuan, karena majalah ini punya 3 tujuan. Kalau kita bahas membaca penelitiannya Azra dalam satu jurnal di Studia Islamika, itu dia mengkategorikan ada 3 tujuan utama dari penerbitan majalah Al-Munir. Yang pertama adalah majalah ini bertujuan untuk memimpin dan membawa Muslim Melayu di Sumatera kepada kepercayaan dan praktek agama yang benar. Ini nanti akan menjadi mudah bagi kita untuk mengurai semangat-semangat moderitas dalam tafsir rahmat. Kedua, majalah ini bertujuan untuk memelihara kedamaian dan keharmonisan di antara sesama manusia. Ketiga, majalah ini bertujuan untuk menerangi umat muslim dengan pengetahuan dan kebijaksanaan. Jadi secara garis besar tujuan dari majalah ini itu membawa semangat pembaharuan yang bertujuan untuk mengembalikan praktek keagamaan pada sumber aslinya, yakni Al-Quran dan hadis, kemudian menjaga kedamaian dan keharmonisan, kemudian yang terakhir adalah mencoba untuk merelasikan antara pengetahuan dengan dasar-dasar keislaman. Ini tujuan dari gagasan dari majalah Al-Munir. Setelah adanya majalah Al-Munir sebagai mercusuar semangat pembaharuan, kemudian para tokoh kalangan pembaharu Islam di Sumatera Barat kemudian memperlebar gerakannya dengan mendirikan sekolah-sekolah atau lembaga-lembaga pendidikan yang mampu nantinya bisa menjadi satu sarana untuk menyebarkan semangat pembaharuan itu. Pendirian sekolah dimulai oleh Abdullah Ahmad nanti ketika beliau mendirikan sekolah adabiyah yang kemudian ada intervensi Belanda, kemudian namanya diganti dan sekolah itu ditutup. Tapi efek dari penutupan sekolah ini kemudian memberikan semangat baru bagi kalangan-kalangan lain untuk membuka lembaga-lembaga baru yang memiliki semangat yang sama dengan sekolah adabiyah. Misalnya Zainuddin Labai kemudian mendirikan mendirikan sekolah diniyah yang nanti Umar Bakri menjadi salah satu muridnya. Kemudian berdiri lagi yang disebut dengan sekolah Tawalib. Ini juga merupakan keberlanjutan dari satu kumpulan pemuda yang digagas oleh Zainuddin Labai yang membentuk satu ikatan pemuda yang disebut Tawalib. Jadi Tawalib itu memiliki perbedaan dengan sekolah-sekolah lain karena Tawalib itu bersumber dari surau. Surau itu kemudian ada satu lembaga, ada satu perkumpulan pemuda yang oleh pemimpin surau itu diperbolehkan santrinya untuk ikut dalam perkumpulan itu. Tawalib ini juga menjadi salah satu sekolah yang salah satu sekolah Umar Bakri dalam menuntut dan memperdalam ilmu pengetahuan. Kira-kira begitu. Kemudian keterikatan Umar Bakri terhadap gerakan-gerakan pembaharu ini juga bisa dikuatkan dari keterlibatan dia secara langsung di lembaga-lembaga tersebut gitu. Dengan posisi tidak lagi sebagai siswa tapi menjadi pengajar dan menjadi salah satu direktur gitu, dari sekolah
guru Muhammadiyah di Padang Sidampuan pada tahun 1937. Jadi begitu. Jadi ada narasi yang kemudian melatar belakangi bagaimana keterpengaruhan konteks kehidupannya dengan narasi yang ia bangun di Tafsir Ahmad. Kita akan masuk ke bentuk modernitas yang ada di Tafsir Ahmad. Saya mengambil 3 sampel, 3 contoh bagaimana bentuk itu kemudian ada dan saya kira menjiwai keseluruhan dari penafsiran Umar Bakri di Tafsir Ahmad. Saya mengambil contoh sebetulnya tidak dalam keseluruhan surat, tapi dari Al-Fatihah sampai Al-An'am. Tapi itu bagi saya cukup representatif untuk menunjukkan bahwa ada narasi-narasi modernis yang tujuannya untuk mendialekkan atau paling tidak sama tujuannya dengan tujuan yang disebutkan saya tadi tentang penerbitan majalah Al-Munir. Jadi hampir sama tujuannya. Saya akan beranjak ke bentuk modernitas. Pertama, kita akan melihat banyak pemaknaan terhadap ayat dalam tafsir Rahmat yang kemudian merelasikan makna dan kandungan ayat tersebut dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan sains modern. Misalnya, ketika kita membaca narasi atau penafsiran dia tentang makanan yang halal dan haram, maka Umar Bakri menunjukkan bahwa Allah memberikan batasan terhadap makanan itu punya tujuan khusus. Larangan terhadap satu makanan memiliki tujuan bahwa atau memiliki hikmah atau Allah ingin menunjukkan bahwa makanan tersebut tidak layak untuk dikonsumsi atau tidak baik bagi tubuh kita. Sedangkan makanan yang halal itu sebagai makanan yang sehat yang bisa mendukung atau yang bisa sesuai dengan tubuh kita. Untuk membuktikan itu kemudian Umar Bakri selalu merujuk pada pembuktian secara ilmiah yang sudah dicapai oleh ilmu pengetahuan. Baik itu pembuktian secara klinis, laboratorium, dengan menguji segala komponen dari makanan halal itu atau makanan haram itu, apakah makanan yang dihalalkan itu mengandung unsur-unsur yang baik bagi tubuh kita, atau makanan yang haram itu mengandung unsur-unsur yang justru harus dicegah masuk ke dalam tubuh kita. Dan bagi Umar Bakri itu semuanya terbukti. Sedangkan selain uji klinis, Umar Bakri juga memberikan semacam hikmah di balik satu bentuk keharaman makanan. Misalnya makanan yang haram itu adalah makanan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, misalnya dalam satu narasi. Kenapa makanan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah itu diharamkan? Apa bahayanya bagi tubuh kita? Umar Bakri kemudian menjelaskan bahwa bisa jadi menurutnya makanan yang tidak menyebut nama Allah ketika disembelih, ketika dimakan oleh kita, itu akan mengganggu keadaan psikis kita, keadaan mental kita. Seseorang yang makan makanan haram itu, makanan haram dalam pengertian bahwa makanan itu atau hewan itu disembelih tanpa menyebut nama Allah, itu bisa mengganggu ketenangan jiwa, bisa mengganggu pikiran orang yang memakannya, juga bisa mengganggu mental orang yang memakannya. Kemudian dia memberikan satu petunjuk bahwa narasi argumentasi yang diberikan dia harus dibuktikan oleh orang yang punya keahlian dalam bidang itu. Artinya kemajuan ilmu pengetahuan itu dijadikan sebagai alat untuk memahami
narasi-narasi keagamaan, baik itu perintah ataupun larangan. Kemudian bentuk yang kedua adalah kegemaran Umar Bakri menjadikan ilmu dan sains, ilmu dan teknologi sebagai sarana untuk mendukung atau menguatkan mukjizat Al-Quran. Jadi misalnya melalui perangkat hikmah di balik larangan atau penguatan terhadap keyakinan keagamaan. Misalnya begini, realitas yang ada di luar manusia yang merupakan ciptaan dari Tuhan sebagai bukti adanya Tuhan, itu harus dibuktikan secara sains, secara ilmu pengetahuan dan teknologi, apakah realitas di depan kita itu merupakan bukti yang nyata bagi keberadaan satu esensi, satu kekuatan yang di luar kekuatan yang dikenal di dalam ilmu dan sains. Kira-kira. Jika itu terbukti, maka bukti bahwa adanya Tuhan itu dengan argumentasi adanya alam itu menjadi valid secara ilmiah. Sehingga ketika valid secara ilmiah, maka logika kita sebagai seorang manusia itu dapat menerima keyakinan itu. Jadi Umar Bakri ingin membuktikan bahwa sains dan teknologi itu dapat menjadi sarana untuk memperkuat keyakinan kita terhadap agama dan membuktikan bahwa kemukjizatan Al-Quran itu benar. Kemudian bentuk yang ketiga yang sering sekali digunakan adalah mereaktualisasi makna satu lafaz dengan istilah yang sepadan dalam perkembangan ilmu dan teknologi. Misalnya, ketika menarasikan adab yang kita pahami sebagai satu cobaan dari Allah melalui tanda-tanda yang diciptakan oleh Allah, misalnya petir, hujan, kemudian banjir atau fenomena-fenomena alam lain, gitu, dimaknai oleh Umar Bakri dengan adab itu tidak hanya berasal dari sesuatu yang sumbernya dari Allah, tapi juga bisa berasal dari sesuatu yang dibuat oleh manusia sebagai capaian mereka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu maju. Misalnya adanya bom nuklir, kemudian adanya ranjau darat, kemudian adanya misalnya jet tanpa awak gitu misalnya. Lah yang bisa seketika menghancurkan atau mengakibatkan kita sengsara itu sebagai bagian dari makna adab gitu lah. Kira-kira begitu. Jadi adab itu tidak hanya terbatas pada bencana-bencana alam yang esensinya itu berasal dari Tuhan, tapi bencana-bencana yang diakibatkan oleh kemajuan peradaban manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu juga lafaz-lafaz lain yang memiliki padanan kata dalam ilmu pengetahuan itu juga digunakan. Misalnya samawat. Samawat biasa kita maknai sebagai langit. Sebagai langit. Tapi oleh Umar Bakri, samawat itu dimaknai sebagai ruang angkasa. Fakhisah juga begitu. Fakhisah itu kan dalam konteks perempuan yang berbuat zina. Ketika difahami zina itu hubungan antara lawan jenis yang tidak terikat dalam pertalian yang sah gitu misalnya begitu. Tapi apakah fahisah itu bisa diartikan hubungan sesama jenis? Kira-kira dalam narasi tradisionalis. Tapi Umar Bakri kemudian juga memasukkan fahisah itu sebagai
bagian dari perbuatan yang tercela yang muncul dari hubungan homoseksual. Jadi seorang perempuan yang lesbian misalnya begitu, pada dasarnya dia masuk dalam kategori fahisah, berbuat tercela. Kira-kira begitu. Kemudian ada reaktualisasi pemahaman yang lebih dekat dengan pemahaman kita sebagai masyarakat Indonesia. Misalnya kewajiban haji oleh Umar Bakri dibatasi dengan satu narasi yang ditonjolkan, yakni kemampuan untuk kesanggupan untuk menunaikan. Dan itu merupakan narasi ditonjolkan yang paling ditonjolkan dari kewajiban haji itu. Dia kemudian memberikan gambaran bahwa jarak yang jauh antara Indonesia ke Mekah itu menuntut kesanggupan dalam melakukan haji itu tidak hanya dalam wilayah finansial, akan tetapi juga kesehatan baik fisik ataupun mental. Jadi karena jarak Mekah dan Madinah yang jauh yang membutuhkan kesiapan finansial dan kesiapan mental, menjadikan kewajiban haji dalam konteks masyarakat Indonesia menjadi tidak wajib jika dua syarat itu tidak terpenuhi. Kira-kira begitu. Jadi man istata'a ilaihi sabila itu dianggap sebagai kesiapan mental dan finansial. Kemudian kita beralih ke faktor bagaimana narasi modernitas itu menjiwai tafsir rahmat. Yang pertama, Umar Bakri mengacu pada perintah-perintah di dalam Al-Quran sendiri yang mendorong setiap manusia untuk selalu aware, selalu perhatian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memahami tanda-tanda kekuasaan Allah. Kira-kira. Jadi ini bisa dibuktikan menurut Umar Bakri. Kesadaran umat Islam terhadap narasi tersebut, narasi ilmu pengetahuan yang terkandung dalam Al-Quran itu menjadikan umat manusia di masa lampau menjadi umat yang maju, yang bahkan melampaui kemajuan yang dicapai oleh Barat ketika itu. Kemudian yang kedua, faktor yang mendorong modernitas itu dibutuhkan dalam penafsiran Al-Quran adalah keluasan dan kedalaman makna Al-Quran yang masih tidak bisa terungkap. Dan salah satu alat sarana untuk mengungkapkan makna dan kandungan yang mendalam itu menurut Umar Bakri dapat dicapai melalui penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memahami Al-Quran. Jadi penjelasan-penjelasan yang kemudian tidak diketahui sebelumnya dapat diketahui dengan menggunakan perangkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang ketiga adalah sebagai sarana pembuktian. Ini banyak mengacu ke gerakan-gerakan Jamaluddin Al-Afghani ketika memberikan satu skema bahwa pengetahuan itu menjadi alat untuk memberikan ketertarikan, memberikan semacam ketertarikan para ilmuwan untuk mengkaji Al-Quran lebih mendalam. Jadi ada beberapa ayat yang diindikasikan sebagai pendorong untuk kemajuan ilmu pengetahuan. Ayat tersebut kemudian mendorong ilmuwan-ilmuwan untuk memahami dan mendalami makna dari ayat itu dalam perspektif ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selanjutnya dampak modernitas dalam penafsiran. Setelah kita melihat bentuk, kemudian kita akan mencapai ini implementasi akibat konsep atau kecenderungan Umar Bakri terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama adalah penerimaan atas konsep pluralitas.
konsep pluralitas ini sebelumnya memang tidak dikenal dalam Islam, tapi pluralitas ini muncul seiring dengan perkembangan ilmu sosial kemasyarakatan. Jadi konsep ini sebetulnya menyepadani dengan tujuan yang saya sebutkan tadi dari majalah yang diterbitkan di awal. Jadi tujuan ini sebetulnya memberikan gagasan penguat bahwa bagaimana Al-Munir itu memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap perjuangan pembaharuan dalam Islam. Saya tidak hendak mengatakan bahwa Al-Munir itu mempengaruhi Umar Bakri, karena saya tidak menemukan korelasi yang jelas, data yang jelas bagaimana Al-Munir itu kemudian memberikan pengaruh secara langsung kepada Umar Bakri. Tapi narasi yang dibuat oleh Umar Bakri dalam tafsir Rahmat itu mendukung tujuan dari majalah Al-Munir itu. Misalnya, salah satu tujuan Al-Munir tadi adalah memberikan memelihara kedamaian dan keharmonisan, memelihara kedamaian dan keharmonisan di antara sesama manusia. Itu tergantung dalam konsep pluralitas ini. Jadi Umar Bakri banyak memberikan satu contoh bahwa sebaiknya umat Islam itu memiliki hubungan yang baik dengan kalangan non-muslim. Sedangkan narasi-narasi yang melarang hubungan non-muslim dengan muslim dengan non-muslim, baik itu dalam konteks aulia, dalam konteks teman dekat, atau dalam konteks kepemimpinan, atau dalam konteks pemeliharaan, itu dimaksudkan, ditujukan dalam konteks dakwah Islam di awal perjuangan. Bagi Umar Bakri, larangan itu menjadi niscaya ketika orang musyrik Madinah, orang musyrik Mekah itu menghalangi Nabi secara frontal, menghalangi Nabi secara sampai menyakiti terhadap dakwah yang dilakukan oleh Nabi, sehingga menjadikan mereka sebagai aulia itu tidak dianjurkan dalam konteks waktu itu. Tapi dalam konteks hari ini di mana di mana umat Islam sudah mulai kuat, kemudian kita berada dalam konteks negara yang plural, konteks negara yang merdeka, itu tidak lagi larangan itu menjadi signifikan. Jadi larangan itu bisa kembali diaplikasikan jika ada tekanan, kemudian dakwah yang kita lakukan itu kemudian dihalang-halangi, baru konsep makna larangan itu kembali diberlakukan. Tapi ketika kondisinya berada di negara yang damai, maka larangan itu menjadi tidak berlaku lah. Tapi Bakri tidak menarasikan atau tidak mengungkapkan kalimatnya tidak berlaku, tetapi dia mengungkapkan bahwa menjadikan kalangan non-muslim sebagai teman itu tidak dilarang. Itu narasinya begitu. Sedangkan perintah berteman itu yang saya ceritakan tadi, itu konteksnya adalah konteks ketika dakwah Nabi di masa awal itu dihalang-halangi. Kemudian perintah berperang yang menjadi fokus dari dari kerenggangan antara muslim dengan non-muslim, atau dengan muslim dengan musyrik, dengan orang-orang kafir gitu misalnya,
itu bagi Umar Bakri ditujukan untuk menciptakan satu keadaan yang bebas bagi setiap orang untuk memilih agama yang diyakininya. Jadi perang terhadap orang-orang musyrik itu bukan perang untuk mengajak atau untuk memaksa mereka masuk Islam, tapi perang untuk menghilangkan tirani, untuk membebaskan manusia terhadap preferensi atau pilihan keagamaan yang mereka yakini. Jadi perang bagi Umar Bakri justru bertujuan untuk memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih agama yang diyakini mereka setelah mereka mendapatkan penjelasan tentang kebenaran agama Islam. Itu kira-kira begitu. Jadi perang itu tidak bertujuan untuk memaksa seorang non muslim untuk masuk Islam, tapi perang itu justru untuk menciptakan satu kebebasan yang masyarakatnya bisa memilih secara bebas keyakinan yang mereka yakini. Kemudian konsep pluralitas itu juga ditunjukkan dengan persamaan, bahwa setiap muslim dengan non-muslim pada esensinya memiliki hak dan kewajiban yang sama. Yang membedakan mereka itu hanyalah penguasaan mereka terhadap ilmu pengetahuan. Jadi muslim bisa unggul dengan non-muslim jika muslim itu punya konsep pengetahuan yang lebih luas. Kira-kira begitu. Jadi esensinya adalah penguasaan pengetahuan yang bisa membedakan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Kemudian yang kedua ada progresivitas dalam memaknai tradisi. Saya mengambil istilah ini sebetulnya agak agak perdebatan nanti apakah yang dimaksud progresivitas atau kemurnian. Tapi kita tinggalkan perbedaan konsep itu. Yang saya maksud di sini adalah kritik yang dilancarkan oleh Umar Bakri terhadap ritual-ritual atau kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia atau masyarakat kalangan tradisionalis dalam memahami konsep syafaat, dalam memahami konsep wasilah. Ini sesuai dengan tujuan dari majalah Al-Munir tadi, ingin mengembalikan pemahaman keislaman masyarakat Sumatera waktu itu dalam konteks yang lebih sempit atau secara umum masyarakat Hindia Belanda waktu itu terhadap Islam yang benar yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, saya istilahkan di sini sebagai progresivitas dalam memaknai tradisi. Umar Bakri menganggap bahwa syafaat dipahami sebagai upaya pembelaan bagi orang yang berdosa agar diringankan dosanya. Sedangkan wasilah itu dipahami sebagai anjuran untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dengan demikian, Umar Bakri melarang siapapun yang memahami syafaat atau wasilah sebagai pertolongan yang ditujukan kepada orang lain selain Allah atau sesuatu selain Allah. Misalnya meminta syafaat dari guru, meminta syafaat dari wali, meminta syafaat dari tempat yang dianggap sakral, kemudian meminta syafaat dari sesuatu yang dianggap keramat. Hal tersebut bagi Umar Bakri merupakan tindakan yang keluar dari ajaran agama Islam. Karena pada esensinya, amal dan perjuangan seseorang itu akan kembali pada dirinya. Dan kesalahan dari seseorang itu juga akan kembali pada dirinya. Jadi tidak seorang pun yang bisa meringankan dosa dan menambah pahala bagi orang lain. Itu konsep Umar Bakri yang saya maksud dengan progresivitas dalam memaknai tradisi. Kemudian yang ketiga adalah pemahaman atas narasi jihad dalam konteks keindonesiaan. Ini yang menarik sekali bahwa
jihad difahami dalam konteks negara atau masyarakat yang damai. Ini juga saya jelaskan di penafsiran Marah Labib di pertemuan sebelumnya, bahwa narasi dalam tafsir Indonesia dalam memaknai term-term yang difahami secara radikal oleh banyak kalangan sebetulnya mengandung makna yang relevan dengan konteks keindonesiaan. Misalnya Bakri memaknai perang dalam Islam sebagai upaya untuk mempertahankan diri, bukan untuk memaksa orang lain masuk Islam. Itu poin pertama. Kemudian jihad dalam pandangan Umar Bakri tidak bermakna perang, tetapi maknanya meliputi berbagai cara untuk membela agama Allah, baik dilakukan melalui berdakwah, infak, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, atau memerangi hawa nafsu. Sedangkan makna fisabilillah yang selalu identik dengan jihad itu dimaknai oleh Umar Bakri sebagai upaya yang dilakukan seseorang yang berkaitan dengan pemenuhan hajat orang banyak. Jadi fisabilillah itu dimaknai setiap upaya untuk membantu atau untuk memenuhi segala kebutuhan mayoritas orang. Misalnya membangun masjid, membangun tempat ibadah, membangun sekolah, membangun jembatan, membangun rumah sakit, atau membangun WC umum di satu desa yang tidak punya WC gitu, misalnya begitu. Jadi keperluan untuk untuk melengkapi keperluan hajat orang banyak itu disebut fisabilillah. Sehingga dalam konteks masyarakat, atau misalnya begini, dalam konteks masyarakat muslim minoritas pun jihad itu tidak boleh dimaknai perang. Dalam konteks masyarakat minoritas, jika mereka ditekan atau mereka disakiti, mereka tidak boleh membalas orang lain itu yang menyakiti dengan berperang. Tapi sesuai dengan petunjuk Al-Quran, katanya Umar Bakri, orang kelompok tersebut harus meninggalkan tempat itu. Jadi Umar Bakri menekankan pada satu realita, satu keadaan keamanan di komunitas muslim ataupun di komunitas di mana muslim itu berada. Maka Umar Bakri menyebutkan bahwa keniscayaan perdamaian bagi umat Islam itu justru terkandung dalam Al-Quran yang ditunjukkan oleh ayat-ayat yang disebut dalam redaksi jihad. Jadi jihad itu justru mengandung makna perdamaian, bukan peperangan. Saya kira begitu untuk penjelasan kali ini. Kita akan lanjutkan pada sesi-sesi berikutnya. Saya akhiri. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.